Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengucap syukur kalau kita hari ini dapat beribadah kembali bersama-sama di dalam ibadah online ini. Kita percaya setiap pujian penyembahan yang telah dinaikkan menjadi dupa yang harum yang menyenangkan Tuhan. Dan dimanapun kita berada, saat kita membuka hati kita, saat kita merenungkan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja dan membawa satu pertumbuhan iman di dalam kehidupan kita. Saya Jessica Abraham, senang untuk bisa menyapa saudara sekalian lagi, dan dalam kesempatan ini, terutama kesempatan perenungan firman di bulan Maret ini, kita akan sama-sama banyak belajar mengenai doktrin dasar Kristen. Mungkin kalau kita lihat khotbah yang bersifat doktrinal ini biasanya jarang dibahas, tetapi kita mau sama-sama belajar mengetahui setiap doktrin yang kita percayai, karena ini sangat penting sehingga kita jadi orang Kristen, jadi orang percaya bukan hanya sekedar mengikuti apa yang biasa kita dengarkan, tetapi kita betul-betul tahu, kita tahu apa yang kita percaya dan mengapa kita percaya hal tersebut. Selain itu, tentu untuk pertumbuhan iman kita sendiri, kita juga harus belajar untuk memperlengkapi diri untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang iman Kristen kita dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya sangat berdoa dalam perenungan sebulan ke depan ini kita mendapatkan sesuatu, bahkan bisa menyampaikan kebenaran dengan berani, dengan bersemangat, dan orang-orang bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meyakini bahwa Dia adalah satu-satunya Allah. Di minggu pertama ini kita akan kembali ke hal yang paling dasar, yaitu mengenai Alkitab. Satu pertanyaan yang menjadi judul dari renungan hari ini, yaitu mengapa kita bisa yakin bahwa Alkitab dapat dipercaya? Mengapa kita bisa yakin bahwa Alkitab bukan buku biasa? Kenapa kita bisa percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah? Dan lewat perenungan hari ini kita akan mempelajari dan menemukan bahwa benar Alkitab pasti memang yakin dapat dipercaya. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Saya punya anak usia 5 tahun yang sedang senang-senangnya bermain Lego. Dia sudah mengerti bagaimana balok-balok Lego dengan cara yang tepat itu bisa tersusun dengan baik dan membentuk mainan-mainan yang dia suka. Ada beberapa bahkan Lego yang dia punya, dia itu bisa dibentuk menjadi beberapa bentuk, misalnya menjadi pesawat, menjadi roket, menjadi helikopter, dan juga bentuk-bentuk yang lain. Tapi kuncinya itu terletak pada buku manual yang ada di dalam box tersebut. Dan tentu anak saya sudah terbiasa bikin, jadi dia selalu ketika membuka box Lego, hal pertama yang dia cari itu adalah buku manualnya. Karena tentu untuk anak usia 5 tahun, dia belum mampu untuk memahami bagaimana ya membentuk sesuatu yang rumit dan terutama dari balok-balok Lego yang kecil itu. Tapi kalau itu hanya mainan anak-anak, buat saya kalau membeli sebuah furniture, mebel, misalnya lemari, ada satu toko di kota Bandung ini, store yang besar namanya IKEA. Ini biasanya kalau saudara datang ke sana, semua barang yang dijual itu ketika dibawa pulang bukan dalam bentuk akhirnya. Dia menjual dalam kardus-kardus yang sama sekali belum dipasang. Tapi saya tidak pernah khawatir, walaupun memang tersedia jasa untuk memasang. Tapi kalau kita beli mebel, furniture di IKEA tersebut, IKEA itu selalu memberikan kita cara pemasangannya. Ada buku manual yang diberikan kepada setiap customer sehingga orang seperti saya yang tidak punya background, yang bisa untuk assemble atau membuat furniture tetap bisa melakukannya. Karena ada buku manual itu. Dari sini kita melihat buku manual itu sangat penting. Buku manual yang disediakan oleh pencipta sesuatu
itu sangat berguna agar kita bisa mencapai dan memaksimalkan sesuatu yang mereka ciptakan. Saya pernah ingat mencoba untuk merakit lemari tanpa buku manual dan gagal, saudara. Bahkan ada beberapa lubang yang saya tidak sengaja karena saya tidak tahu dilubangi, padahal salah. Dan pada akhirnya memang lemarinya jadi tapi tidak sekokoh sebagaimana seharusnya. Karena itu kita perlu meyakini benar, kita membutuhkan petunjuk, kita membutuhkan manual. Apalagi kalau kita berbicara soal kehidupan. Jika buku manual saja diperlukan untuk membangun Lego, mainan anak-anak yang sederhana, membangun furniture mebel yang tidak akan bertahan selamanya, masakah kita tidak menyadari bahwa kita juga membutuhkan buku manual untuk hidup kita. Misalnya kita perlu mengetahui cara mempersiapkan masa depan kita. Mungkin ada beberapa dari saudara yang bertanya, bagaimana menentukan pasangan hidup yang baik? Saya harus pilih pekerjaan yang mana? Bagaimana bereaksi dalam suatu keadaan? Bagaimana membuat keputusan? Tentu kita sangat membutuhkan buku manual tersebut. Dan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 tadi dikatakan bahwa ada buku manual. Tulisan yang diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar kita. Untuk menyatakan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi sekali lagi Tuhan Sang Pencipta sudah tahu kita membutuhkan manual book, buku manual. Karena itulah Tuhan mempersiapkan tulisan yang Dia ilhamkan sehingga setiap manusia kepunyaan Allah dapat diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apa itu tulisan yang diilhamkan oleh Allah? Jawabannya adalah apa yang kita kenal sebagai Alkitab, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tapi mengapa kita bisa yakin bahwa Alkitab itu bukan buku biasa, tetapi firman Allah? Ada beberapa alasan yang saya akan kemukakan sehingga saudara bisa menangkap ini dan betul melihat bahwa Alkitab bukan buku biasa. Yang pertama saya lihat di Alkitab ada satu kesatuan yang begitu ajaib. Saudara bisa lihat bahwa Alkitab itu terdiri dari banyak kitab. Setidaknya ada 39 perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru dengan total 66 kitab. Kitab-kitab ini ditulis oleh sekitar 40 orang dari latar belakang yang berbeda. Ada nelayan, ada orang-orang yang berpendidikan, ada nabi-nabi ya dan sebagainya. Ini orang-orang berbeda profesi, ada yang sebagai doktor dan masih banyak lagi. Bukan hanya berbeda profesi, latar belakang, tetapi Alkitab ini ditulis mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, kitab dari 66 kitab itu sepanjang sekitar 16 abad, saudara. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kalau Alkitab dibuat tanpa campur tangan Tuhan, tentu tidak akan ada kesatuan sama sekali. Coba kalau saya minta tolong setiap pendengar dari channel ini yang mengikuti ibadah untuk dalam tanda kutip menulis apapun, mengarang bebas. Dari 40 orang saya akan pilih, lalu saya akan buat menjadi sebuah buku. Kira-kira apakah akan ada benang merah? Apakah akan ada sesuatu hal yang menyamakan dari mulai buku yang pertama sampai buku yang terakhir? Saya rasa itu sulit sekali untuk dilakukan, bahkan sangat mustahil. Tetapi yang luar biasa Alkitab, meskipun ditulis 16 abad oleh 40 orang yang berbeda, ternyata di dalamnya dia memiliki satu sistem doktrin yang sama sekali tidak bertentangan satu dengan yang lain. Ada satu konsep moral yang sama, ada satu sistem keselamatan. Misalnya kita menemukan bahwa di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, keselamatan itu membutuhkan korban penebusan. Kita lihat tidak ada orang yang diselamatkan karena perbuatan, tetapi misalnya di imam-imam di perjanjian lama harus melakukan korban penebusan. Penebusan pagi, penebusan petang. Pada intinya harus ada pengorbanan. Dan ini menunjuk kepada satu pusat, yaitu Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus menjadi jalan penebusan satu-satunya yang membuat semua manusia yang percaya kepadanya bisa menerima kehidupan yang kekal.
Kita seringkali melihat sepertinya ada pertentangan perjanjian lama dan perjanjian baru. Padahal itu sama sekali pandangan yang keliru. Karena kalau kita melihat perjanjian lama dari kacamata perjanjian baru, kita bisa menemukan betapa banyak gambaran dan bayangan dari kehidupan Tuhan Yesus. Saudara ingat mungkin di awal perjanjian lama ada satu hal yang terjadi, yaitu banjir besar. Kita ingat ada seorang yang dipilih oleh Tuhan karena kasih karunia, dipersiapkan untuk bisa membangun sebuah kapal yang besar namanya Bahtera. Dan dia menyuruh semua orang masuk ke dalamnya walaupun tidak ada yang mau. Hanya keluarganya yang selamat, dan semua yang masuk dalam Bahtera tersebut termasuk binatang, ini semuanya diselamatkan bisa melalui banjir besar yang dikirimkan sebagai hukuman. Ini mengingatkan kita tentang ada satu pribadi yang memiliki satu penebusan, yaitu melalui kayu salib. Bahtera yang terbuat dari kayu mengingatkan kita tentang kayu salib yang membuat setiap orang yang percaya ketika mau menerima salib tersebut diselamatkan. Ada juga kita lihat beberapa juru selamat di perjanjian lama yang menunjukkan kehidupan Yesus. Contohnya Yusuf. Yusuf dihina oleh saudara-saudaranya, dijual oleh saudara-saudaranya, sengsara karena saudara-saudaranya. Tetapi dia akhirnya menyelamatkan saudara-saudaranya. Bukankah ini seperti Tuhan Yesus yang juga dia dicaci, dihina, dimaki, disalibkan oleh manusia. Tetapi dia mau menebus orang-orang yang percaya kepadanya. Dia tidak menaruh dendam, tetapi memberikan permohonan maaf kepada mereka. Bagaimana dengan Musa, orang yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dengan banyak tanda-tanda, tulah-tulah yang ajaib. Ini mengingatkan juga tentang Yesus yang membebaskan kita dari dosa, dan dia bisa melakukan tanda mujizat yang ajaib karena dia adalah Allah. Sekali lagi ditulis oleh banyak orang, tapi ternyata punya satu kesatuan. Ada satu benang merah yang terpusat kepada Kristus. Kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa melakukannya? Selain itu, nilai kebenaran juga ternyata teruji tepat di dalam Alkitab. Alkitab ini bukan isapan jempol, tapi berhasil untuk menunjukkan keakuratan yang luar biasa dari berbagai segi ilmu pengetahuan. Contoh kita lihat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 22. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa bumi yang bulat ini, bulatan bumi adalah tumpuan kaki Tuhan. Pada zaman itu tentu belum ada pengetahuan tentang bentuk bumi. Tapi ternyata di kitab Yesaya yang dicatatkan karena ilham dari Tuhan, dikatakan bumi itu bentuknya bulat. Di dalam kitab Ayub 26 ayat yang ke-7 dikatakan juga bumi ini digantung dalam kehampaan. Kalau kita sekarang melihat NASA sudah terbang keluar angkasa, kita lihat planet-planet bumi itu digantung di dalam kehampaan. Padahal pada zaman itu orang-orang masih berpikir ada dewa-dewa yang harus memapah bumi. Seperti misalnya kepercayaan orang Yunani terhadap dewa Atlas. Tetapi Alkitab menunjukkan kebenaran yang nyata jauh sebelum orang bisa punya teleskop atau bahkan bisa terbang ke luar angkasa. Ini menunjukkan keakuratan yang luar biasa. Dari segi sejarah juga sama. Sampai pada hari ini para arkeolog ketika mereka mencari situs-situs purbakala biasanya mencari clue-nya itu di Alkitab. Ini menunjukkan bahwa Alkitab akurat dan diakui keakuratannya. Bahkan ada beberapa penemuan yang awalnya dianggap bertentangan dengan Alkitab, namun karena penggalian seterusnya membuktikan bahwa apa yang firman Tuhan katakan itu benar. Belum lagi mengenai nubuatan. Ada banyak tulisan dalam Alkitab yang menubuatkan sesuatu dan itu terjadi. Tentu ini bukan sebuah kebetulan, saudara. Kita lihat dari kehidupan Yesus saja setidaknya ada 330 nubuatan dalam perjanjian lama yang digenapi. Misalnya dia dilahirkan di Betlehem, dia masuk ke Yerusalem dengan keledai, dia dijual seharga 30 keping perak, dia bangkit, dia bahkan nanti akan datang kembali. Kita akan lihat bahwa nubuatan-nubuatan itu tergenapi. Mana ada sih orang yang bisa mereka-rekakan ini kalau Alkitab tidak diilhamkan oleh Allah.
Belum lagi kita berbicara soal pengaruh dari Alkitab. Kita lihat bagaimana Alkitab luar biasa berdampak dalam hidup manusia. Di bidang seni, wow, begitu banyak lagu, lukisan yang dibuat dari inspirasi Alkitab yang terkenal sekalipun. Kita tahu Leonardo da Vinci itu membuat gambar yang luar biasa, Michelangelo itu semuanya diambil inspirasinya dari Alkitab. Belum berbicara dalam bidang hukum, banyak peraturan yang diinspirasikan juga dari Alkitab. Dalam kehidupan pribadi seseorang juga tentu banyak kesaksian yang menceritakan perubahan hidup seseorang karena Alkitab. Saya ingat ada seorang yang mengejek seorang mantan kepala suku di pedalaman. Karena ternyata mantan kepala suku ini bertobat dan sangat suka baca Alkitab. Lalu si pemuda ini yang mengolok-olok bilang, "Alah, kamu kok mau sih baca buku yang seperti itu? Itu kan Alkitab bohong, hisapan jempol semata." Lalu mantan kepala suku ini tersenyum kepada dia dan dia bilang, "Siapa bilang ini bohong bukunya? Siapa bilang ini isapan jempol? Kalau seandainya buku ini isapan jempol, dari tadi kamu sudah aku makan." Karena ternyata mantan kepala suku ini orang kanibal yang kemudian ditobatkan karena Injil, akhirnya dia tidak lagi makan sesama manusia. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa Alkitab memiliki dampak yang luar biasa. Alkitab juga bertahan sepanjang masa meskipun coba untuk dihancurkan. Alkitab merupakan buku yang paling banyak dicetak, paling banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan selalu up to date. Selalu ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Karena Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah yang hidup. Sehingga tulisan itu menjadi buku manual di dalam kehidupan kita. Membimbing, memelihara kita. Hal-hal di atas menunjukkan bagaimana Alkitab ini adalah benar-benar firman Allah. Tuduhan-tuduhan tentang pemalsuan Alkitab juga terbukti salah. Saudara tahu bahwa memang Alkitab dulu dituduh mencontek dari buku-buku suci agama lain. Tetapi semuanya dipatahkan dengan penemuan yang luar biasa di tahun 1947. Di mana ada seorang gembala, dia kehilangan domba di gua dekat Qumran di daerah Laut Mati. Dia ini akhirnya mencari dombanya, kemudian karena dombanya masuk ke dalam gua, dia coba lempar sebuah batu untuk memancing domba itu keluar. Dan ketika dilempar tiba-tiba prak mengenai sebuah suara seperti piringan yang pecah. Ternyata karena penasaran dia masuk, dia menemukan ada guci-guci yang tidak sengaja dia lempar sehingga pecah. Dia lihat ternyata di dalam guci tersebut ada gulungan-gulungan tulisan kuno yang begitu banyak. Karena dia tidak mengerti, dia panggil orang lain, orang yang tahu tentang sejarah dan diselidiki. Ternyata isinya adalah kitab-kitab suci Ibrani kuno yang kita tahu sebagai Perjanjian Lama yang berasal dari abad sekitar 3 sebelum Masehi sampai 1 setelah Masehi. Dan ini menunjukkan bagaimana Alkitab kita itu autentik karena apa yang kita baca sekarang itu yang juga dituliskan di dalam gulungan-gulungan yang ada di Qumran tersebut. Belum lagi tulisan di Perjanjian Baru yang juga didukung oleh tulisan-tulisan sejarawan non-Kristen. Ada Tacitus, ada Flavius Josephus, dan juga ada terjemahan-terjemahan Perjanjian Baru dalam bahasa lain. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa Alkitab sangat dapat dipercaya sebagai firman Tuhan yang hidup. Ada orang juga yang menanyakan perdebatan tentang jumlah Alkitab atau kitab di dalam Alkitab tersebut. Ada yang bertanya, bagaimana dengan penentuan kitab mana yang menjadi bagian dari Alkitab? Bukankah kitab-kitab ini ada juga kitab-kitab lain yang ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kok tapi nggak masuk dalam Alkitab? Nah, dalam teologi saudara perlu tahu istilah pembukuan kitab-kitab menjadi satu kesatuan yang kita sebut sebagai Alkitab ini disebut sebagai proses kanonisasi. Banyak orang yang menuduh bahwa bapak-bapak gereja itu punya motivasi yang buruk sehingga mereka memilih buku tertentu untuk dimasukkan ke dalam Alkitab. Padahal kalau kita pikirkan sekali lagi sama sekali itu tuduhan yang tidak berdasar. Kita lihat bagaimana putusan kanonisasi ini dilakukan di awal sekali di mana gereja mula-mula itu masih ada. Kita lihat yang pertama Perjanjian Lama disahkan di
Konsili Jamnia tahun 90 Masehi. Yang kedua, Perjanjian Baru disahkan kira-kira 300 tahun setelahnya di Kartago dalam rapat gereja juga. Kalau kita lihat dua tanggal ini cukup signifikan karena ketika tahun 90 dan tahun 300 sekian itu gereja masih ada di dalam penganiayaan oleh pemerintah Romawi. Karena itu boleh dikatakan proses kanonisasi ini sama sekali tidak mengandung unsur keuntungan politik. Tetapi justru kanonisasi ini murni dilakukan untuk menjaga kemurnian ajaran gereja. Karena itu kita melihat ada buku-buku, kitab-kitab yang tidak diakui sebagai bagian dari Alkitab meskipun ditulis dalam bahasa Ibrani atau Yunani. Karena memang untuk masuk dalam daftar kanon, dia ini harus memenuhi beberapa syarat. Misalnya, seperti kita mau buat tembang kenangan di tahun 2025. Kita mau buat tembang kenangan di tahun 60. Tentu kita tidak bisa memutuskan mana yang masuk atau tidak. Karena kita perlu melihat di tahun 60 lagu-lagu apa yang populer pada saat itu. Kita hanya mengkompilasi, menggabungkan lagu-lagu tersebut jadi satu album. Nah ini juga sama. Kita melihat bahwa proses kanonisasi itu dilakukan oleh bapak-bapak gereja untuk mensahkan kitab-kitab yang memang sudah digunakan di gereja-gereja pada saat itu secara luas. Mereka juga disahkan oleh rasul, dikutip oleh Yesus dan sesuai dengan doktrin yang benar. Karena itu tuduhan bahwa Alkitab dipalsukan sama sekali tidak benar. Alkitab sekali lagi adalah benar firman Allah. Karena Alkitab diilhamkan oleh Allah sendiri dan ditulis oleh manusia. Dan dalam kedaulatannya Allah, Allah mempersiapkan, memilih dan memakai talenta serta pengalaman penulis Alkitab. Dan di bawah tuntunan Roh Kudus mereka menulis kebenaran dari Allah sendiri. Sekali lagi Alkitab tidak mungkin keliru. Kalau saat ini kita baca Alkitab lalu kita merasa kok ada perbedaan ya. Seringkali itu terjadi karena ketidakmampuan kita untuk memahaminya. Karena itu kita perlu belajar dengan sungguh berdoa agar kita diberikan pengertian. Dari khotbah-khotbah yang kita dengar, sekali-kali kita juga perlu mendengar khotbah tentang doktrin. Karena ketika kita tidak mengerti, itu bukan berarti Alkitab salah. Sebaliknya justru kita dituntut, didorong untuk kembali mempelajari lebih dalam. Dan saat kita mempelajari lebih dalam, sesungguhnya kita bisa melihat koneksi yang luar biasa dalam keseluruhan Alkitab tersebut. Bagaimana akhirnya kita bisa menikmati manfaat Alkitab yang dapat mengajarkan kepada kita hal-hal yang ilahi, menyatakan kesalahan pada kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mempersiapkan kita untuk diperlengkapi dengan perbuatan baik. Sama seperti buku manual yang lain, Alkitab hanya dapat berguna pertama-tama dengan cara dibaca. Tetapi bukan hanya sekedar membaca begitu saja, tetapi kita juga perlu memahami apa yang dituliskan. Sama seperti petunjuk pembuatan Lego atau mebel dari IKEA. Kita perlu menyelidiki setiap bagian satu persatu. Kita harus menyelidiki bagaimana ini terhubung satu dengan yang lain. Dan bagaimana ini bisa membangun makna, pengertian. Ini yang kita sebut sebagai merenungkan firman. Dan Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Alkitab berkata dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kapan kata Alkitab kita perlu merenungkan? Kita perlu merenungkan siang dan malam, bukan hanya seminggu sekali. Jadi minimal 2 kali dalam sehari. Karena itu mari kita belajar untuk merenungkan firman. Saya terus dorong untuk setiap jemaat mengikuti gerakan doa dan firman gedor yang dilakukan oleh gereja ini. Saya tahu ada beberapa jemaat dari ibadah doa pagi juga yang melakukan. Dan saudara bisa lakukan ini membaca Alkitab setiap hari dengan guide yang saudara bisa temukan di online.
www.gbibetel.com/gedor. Semuanya tulisan kecil. Di sana kita bisa membaca dan merenungkan satu pasal setiap hari dengan mencari kebenaran, koreksi, dan komitmen bagi kehidupan kita masing-masing. Saudara bisa tuliskan di bagian link yang sudah ada, dan atau kalau yang suka menulis boleh juga ambil jurnal, beli buku untuk kemudian mencatat. Kalau kita ingat Ibrani 4 ayat 12 berkata, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Sehingga ia bisa membedakan pertimbangan kita. Artinya hati kita terus diasah untuk tetap murni oleh pedang yang begitu tajam, yaitu firman Tuhan. Tapi membaca saja dan merenungkannya itu tidak cukup. Karena ternyata kita juga harus melakukan apa yang sudah kita baca dan kita renungkan. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Yakobus bahkan berkata, kita ini seperti orang yang berkaca, sudah tahu ada yang salah, bercermin, tapi tidak memperbaiki. Karena itu ingat, jangan hanya sekedar baca dan merenungkan, tapi kita belajar juga untuk melakukan. Yakobus 1 ayat 25 kembali melanjutkan, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Yakobus bilang, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Karena itu hari ini kita belajar diingatkan sekali lagi. Kita sudah tahu Alkitab adalah firman Allah yang dapat dipercaya. Karena itu kita harus belajar membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terutama melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Agar firman Tuhan itu benar-benar menjadi pedoman hidup dan membuat hidup kita bisa jadi maksimal. Di zaman seperti sekarang ini, saya atau mungkin beberapa dari saudara bergantung sekali kepada GPS, Global Positioning System. Ketika macet, ketika ada masalah, ketika mau keluar kota, kita ketika bergantung kepada GPS, kita bisa diarahkan ke jalan yang lain yang lebih baik. Mungkin jalannya tidak selalu yang tercepat, tetapi GPS men-set agar itu menjadi jalan yang terbaik untuk kita lalui. Alkitab juga ini seperti GPS dalam hidup kita. Tapi bukan Global Positioning System, melainkan God's Positioning System. Di mana Tuhan mengarahkan dan menempatkan kita untuk bisa hidup secara maksimal. Dan saat kita taat, maka kita akan berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan dan menemukan hal-hal baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu tunggu apa lagi? Jangan takut, tetapi yakin. Alkitab dapat dipercaya sehingga kita sering membaca, sering merenungkannya, dan kita tidak lupa melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga benar kita mengalami hal-hal yang luar biasa, kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, dan terutama nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau sama-sama tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, hari ini kami dicerahkan untuk melihat bahwa Alkitab bukan dongeng, bukan mitos, bukan isapan jempol. Tapi Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Kami melihat bagaimana dengan ajaib Engkau menuntun para penulis untuk menulis firman Tuhan dengan pewahyuan dari Roh Kudus, tuntunan dari Roh Kudus. Karena itu kami mau Tuhan tidak hanya sekedar membiarkan Alkitab kami mungkin berdebu di rumah kami, atau mungkin kami yang memiliki aplikasi di dalam handphone kami, aplikasi Alkitab yang tidak pernah kami buka. Tapi biarkan kami mau belajar Tuhan untuk membaca, merenungkan firman. Kami mau terlibat dalam pembacaan gerakan doa dan firman setiap hari. Merenungkan satu pasal, mendalaminya, mencari kebenaran, mencari koreksi, mencari komitmen. Dan biarkan Tuhan kami bukan hanya jatuh cinta pada firman Tuhan, tapi kami juga mau melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Roh Kudus, kami tahu kami lemah, banyak hal yang kami tidak bisa lakukan, tapi kami percaya Kau yang akan menolong kami sehingga Tuhan mampukan kami untuk mencintai firman Tuhan. Dan Kau yang urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah merenungkan firman Tuhan, telah beribadah hari ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa,
kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun kami untuk selalu berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, menyertai kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.